نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan malam Sabtu pada bulan Rajab Al-Haram, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, berjumpa dalam kitab Aqidatul Imam Syafi'i, aqidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi 'adami al-ightirar bi sahibil bid'ati walau tara fil hawa. Bab ucapan yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullah yang menjelaskan tidak bolehnya tertipu terhadap orang yang jatuh ke dalam perkara bid'ah meskipun dia bisa terbang di atas angin. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Pembahasan ini berbicara tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Apa neraca, apa standar yang dengannya kita mengukur seseorang itu wali Allah ataukah bukan wali Allah, sehingga kita tidak salah kaprah, tidak salah persepsi, tidak salah menilai siapakah sesungguhnya wali Allah Azza wa Jal, siapa yang layak dan berhak dikatakan wali Allah dan siapa yang tidak layak dikatakan wali Allah. Makanya Imam Syafi'i telah datang beberapa asar dari beliau untuk tidak tertipu dengan orang-orang yang jauh dari syariat Islam, orang-orang yang jatuh ke dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun mereka pandai terbang di atas langit, terbang di udara, berjalan di atas air, dan yang semisal dengannya. Itu bukan tolak ukur dia dikatakan wali. Sebagaimana akan kita bacakan di sini. Yang pertama, asar yang diriwayatkan dalam kitab Al-Ibanah dari Imam Ibnu Battah. Beliau mengatakan an Yunus ibn Abdil A'la, dari Yunus ibn Abdil A'la
Qala li Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris. Berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris. Ya Aba Musa, kata Imam Asy-Syafi'i, wahai Abu Musa, laqad ittala'tu min ashabil kalami ala syai'in. Sungguh aku mengetahui dari ashabul kalam, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu kalam, sesuatu ma law ra'aitu rajulan irtakaba kullu ma nahallahu anhu khala syirk kana ahabbu ilayya min an arahu sahiba kalamin. Kata beliau, aku mengetahui dari orang-orang yang berada di atas ilmu kalam, orang-orang pelaku bid'ah, jikalau aku mengetahui mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, selain dosa syirik, itu lebih aku sukai daripada dia terjatuh ke dalam ilmu kalam. Lebih aku sukai daripada dia menjadi sahibu kalam, orang yang bergelut dalam dunia ilmu kalam. Artinya, Imam Syafi'i di sini menjelaskan kepada kita pada poin ucapan yang pertama ini, ilmu kalam termasuk larangan Allah yang sangat besar. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, seseorang jatuh kepada dosa selain syirik itu lebih aku sukai daripada dia jatuh ke dalam apa? Ilmu kalam. Karena pengaruhnya yang besar. Ketika orang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, akhirnya ujungnya berakhir kepada muara yang disebut dengan menentang dalil. Itu muaranya. Orang yang menentang dalil karena hasil apa? Kebanyakan bergelut dalam dunia ilmu filsafat. Ilmu kalam. Lihat, bayangkan. Imam Syafi'i mengatakan, dosa selain syirik lebih aku cintai daripada dia jatuh ke dalam apa? Ilmu kalam. Qala qultu ya Aba Abdillah. Berkata Yunus bin Abdillah ala, wahai Abu Abdillah. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Wa tadri ma yaqulu sahibuna? Adhunnu qala Laits bin Sa'ad. Apakah engkau tahu bahwasanya apa yang dikatakan oleh sahabat kami? Yang mengatakannya aku kira adalah Laits ibn Sa'ad, salah seorang ulama Mesir pada saat itu. Qala kana yaqul law ra'ait sahibal kanami yamshi 'ala al-ma' la ta'mananna nahiyatah. Jikalau engkau melihat sahibul kalam, orang-orang di atas ilmu kalam, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berada di atas bidah, dia berjalan di atas air, jangan engkau berasa aman berada di sisinya. Jangan engkau merasa aman berada di sisinya. Artinya, jangan engkau kira itu tanda kesolihannya dia. Jangan engkau mengira dia adalah wali yang hebat. Karena apa? Dia bisa berjalan di atas air. Qala li, beliau mengatakan kepadaku, qad qassaru, mereka adalah telah lalai. Walakin law ra'aita sahibal kalam yamshi fil hawa fala ta'mananna nahiyatah. Jika engkau melihat sahibul kalam, orang yang berada di atas ilmu kalam, berjalan di atas udara, jangan pernah merasa aman di sisinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza ra'aitar rajul, dalam kitab Manaqibul Imam Syafi'i, idza ra'aitar rajul yamshi 'alal ma' wa yatiru 'alal hawa fala taghtarru bihi hatta tu'rada a'maluhu 'alal kitabi was sunnah.
Jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di atas udara, jangan sekali-kali tertipu dengannya. Sampai kalian melihat amalannya apakah selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena orang sekarang salah kaprah. Wali itu, ya, lihat, saya terbang apa? Atas udara, saya berjalan di atas air. Wali itu siapa? Punya keris sakti. Ya. Wali itu apa? Punya ilmu dalam. Nah, itu yang dianggap jadi wali. Atau apa? Ilmu kebal. Itu dianggap wali. Padahal wali bukan begitu. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, kita baca riwayat yang kedua, riwayat Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab Manaqibus Syafi'i dari Yunus ibn Abdul A'la juga. Qala qultu lisy-Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i, tadri ya Aba Abdillah ma kana yaqulu fi sahibuna ara uridu al-layth aw ghayrahu? Wahai Abu Abdillah, apakah engkau tahu apa yang dikatakan sahabat kami? Yang aku maksudkan adalah Layth bin Sa'ad al-Misri. Apa kata beliau? Law ra'aitahu yamshi 'ala al-ma', yani sahib al-kalam, la tathiq bihi wa la taghtarru bihi wa la tukallimuhu. Jikalau engkau melihat dia berjalan di atas air, jangan pernah percaya dengannya. Dendek sadu. Malah yang kau paling sadu nengkai ini. Yang kau nasadu lalu angan tay ini. Kau kita sakti. Wali hebat. Aula taghtarru bihi, jangan tertipu dengannya, wala tukallimuhu, dan jangan berbicara dengannya. Ini nas jelas dari Imam Syafi'i, keduanya dengan sanad yang sahih. Nah, sekarang siapakah yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita harus tahu. Siapa mereka wali Allah? Al-Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawanya, al-waliyus salih, wali yang salih, al-mu'minut taqi, seorang mukmin yang bertakwa, al-muttabi'u lil Qur'ani was sunnati, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bifahmi salafina salih, dengan pemahaman para salafus salih. Setiap mukmin yang bertakwa. Poin yang kedua siapa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, berada di atas pemahaman salafus salih. Ini disebut dengan wali Allah. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63, Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter sifat wali Allah yang diterangkan melalui nas Al-Quran.
Kalau mau jadi wali itu sederhana. Itulah mejarin ilmu. Itulah lu betapa. Itulah mangan seminggu, sulan. Ya, itulah mandi kembang. Jadi wali Allah itu sederhana. Beriman, bertakwa. Udah. Jadi siapa? Wali Allah. Fakullu mu'minin taqiyyin fahuwa waliyullah. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa itu disebut wali Allah. Dia telah katakan dalam ayat ini apa? La khaufun alaihim. Apa maksudnya? Fima yastaqbilunahu mimma amamahum minal makhafi wal ahwal. Mereka tidak punya rasa takut terhadap masa depan mereka. Ya, tidak pernah ada rasa khawatir terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Urusan rezekinya, urusan hidupnya. Selalu merasa aman. Ya, tidak pernah mengkhawatirkan urusan-urusan yang menakutkan. Karena banyak orang takut dari sisi bisnisnya. Sehingga dia pusing memikirin bisnisnya. Takut dalam urusan jabatannya. Dan yang semisal dengannya. Wali Allah nggak begitu. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih ala ma aslafu, kata Syekh Nasir As-Sa'di. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Kenapa? Li'annahum lam yuslifu illa al-a'mal as-salih. Mereka tidak pernah membiarkan waktu itu berlalu melainkan diisi dengan amal saleh. Sehingga mereka tidak bersedih dengan apa yang telah berlalu. Jelas mana wali ini yang pertama? Taib. Kita baca definisi ya. Yang selanjutnya definisi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, al-muradu bi waliyillah. Yang dimaksud dengan wali Allah, al-alimu billah, orang yang mengenal Allah, orang yang tahu tentang Allah. Tentu tahu tentang Allah itu ma'rifatullah. Dia tahu siapa Rabbul Alamin, dia tahu tentang tauhid, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Dia mengenal Allah melalui apa? Melalui Al-Quran wa Sunnah. Bagaimana orang akan sampai kepada level ma'rifatullah? Derajat yang sering dikenal derajat hakikat ma'rifat itu mengenal Allah. Mengenal Allah melalui tauhidnya, rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Kita kenal dengan itu. Al-muwadzibu ala ta'atih, orang yang senantiasa berjalan di atas ketaatan. Al-mukhlisu fi ibadatih, orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ini wali. Maka kalau ingin jadi wali, ma'rifatullah, dia harus tahu tentang Allah. Kemudian al-muwadzibu ala ta'atih, yang kedua, menurut Ibnu Hajar ini, orang senantiasa berjalan di atas ketaatan. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa ya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Definisi yang lain dari definisi wali Allah Subhanahu wa taala. Menurut al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau dalam kitab Manaqibul Imam Syafi'i Imam al-Baihaqi? Illam yakunil fuqaha al-amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Jikalau bukan para ulama yang mengamalkan ilmu mereka tidak disebut wali,
maka tidak akan ada wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang mengamalkan ilmu. Nah, ini definisi wali menurut siapa tadi? Al-Imam Syafi'i. Kita ulang dari definisi yang tadi satu. Menurut siapa tadi? Syekhul Islam, al-mu'minu at-taqiyyu al-muttabi' lil kitab was sunnah. Mukmin bertakwa, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, kemudian bifahmi salafina salih, dengan pemahaman salafus salih. Kemudian definisi yang kedua siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa wali Allah? Al-alimu billah, al-muwadhibu ala ta'atih, ya, yang mengenal Allah, yang berjalan di atas ketaatannya, al-mukhlisu fi ibadatih, yang mengikhlaskan ibadah. Kemudian menurut Imam Syafi'i apa? Para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka adalah wali Allah. Baik. Kemudian ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam At-Tabari mendefinisikan wali Allah. Kita sebutkan semua definisi ini biar kita mengambil rangkumannya. Kata beliau dalam tafsir At-Tabari, yakni alladzina yattaquna Allah biada'i fara'idhihi wajtinabi ma'asih. Wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan menunaikan kewajibannya dan menjauhi maksiatnya. Mengerjakan kewajiban dan meninggalkan maksiat. Yang semua definisi ini kembali kepada definisi siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang mukmin yang bertakwa. Yang namanya mukmin ya bertauhid. Dia mengenal Allah. Kemudian poin yang kedua, bertakwa. Bertakwa yang namanya takwa apa? Inti takwa itu apa? Mengerjakan perintah, menjauhi. Itu intinya. Kemudian apa kata Syekhul Islam? Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus. Itu semua masuk di sini. Definisi Imam Syafi'i masuk. Semuanya. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian para ulama mensikapi tentang karamahnya para wali. Ahlus sunnah tidak mengingkari adanya karamah. Ya, tapi mereka tidak gulu dalam urusan karamah. Karena sebagian orang-orang itu gulu terhadap para wali sehingga mereka mengatakan wali Allah itu ma'sum. Tidak, wali Allah itu tidak ma'sum. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidah, mereka menganggap wali-wali mereka itu orang-orang yang ma'sum, artinya terbebas dari dosa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal karamatu mawjudatun min qibalir rasuli wa man ba'da ar-rasuli ila yaumil qiyamah. Karamah itu sudah ada semenjak diutusnya Rasulullah dan tetap ada sampai sepeninggalnya beliau, ya, sampai setelah sepeninggal beliau, sampai datangnya hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Jadi karamah itu akan terus ada sampai hari kiamat, ikhwatal iman. Nanti kita akan sebutkan beberapa contoh karamah-karamah para wali. Di antaranya karamah sahabat Umar bin Khattab. Karamahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang menunjukkan karamah dan karamah beberapa sahabat yang lainnya. Idza arafna anna hadzal rajul alladhi ja'at, orang itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia datang dengan sebuah karamah. Ya. Dia memiliki apa? Karamah. Orang yang istiqamah di atas ketaatan. Orang yang salih, orang yang menunaikan hak Allah.
orang yang bertauhid, orang yang berada di atas sunnah, maka ketahuilah dia adalah karomah yang sesungguhnya. Bukan dengan karomah bantuan jin ataupun setan. Ada orang kalau nggak pernah sholat, ya, nggak pernah sholat, tapi dikatakan wali. Nah, masuk nggak di definisinya para ulama itu nggak sholat tapi jadi wali? Nggak masuk, nggak masuk dalam kategori. Karena jelas definisi para ulama itu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bertakwa, beriman, bertauhid. Bagaimana dia dikatakan bertakwa tapi nggak sholat? Sedangkan pokok takwa setelah tauhid itu adalah sholat. Baik. Kemudian wa yunzar fil rajul fa idza ja'at hadhihi al-karamah min kahin. Kemudian dilihat lagi ada orang yang datang dengan karamah. Tapi datangnya dari siapa? Dari paranormal misalkan. Atau dari dukun. Atau orang yang tidak di atas agama Allah. Arafna anna hadza minasyayatin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka kita pasti tahu ini adalah datangnya dari setan. Baik. Kemudian apa perbedaan ya antara karamah dengan mu'jizah? Ini yang perlu kita tahu. Perbedaan antara karamah dan mu'jizat. Baik, mu'jizat. Para ulama meletakkan definisi amrun khariqun lil 'adah. Perkara di luar kebiasaan yang Allah tampakkan pada Nabi untuk mengokohkan dan menguatkan kebenaran yang mereka bawa. Apa namanya niki? Mu'jizat. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, di luar apa? Kebiasaan. Yang Allah tampakkan kepada Nabi. Ingat, ini garis bawahnya. Khusus kepada Nabi. Atau kepada Rasul. Tujuannya apa? Mengokohkan dan menguatkan risalah yang mereka bawa. Membuktikan sebagai pembuktian mereka adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Contoh mukjizat Nabi Isa. Menghidupkan apa? Orang mati. Keluarkan dari kubur. Ada orang bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa mengatakan bangkit, bangkit. Keluar, keluar. Orang yang buta dipegang oleh Nabi Isa sembuh. Ini mukjizat. Enggak akan ada yang mampu melakukannya. Ya. Baik, itu mukjizat. Kemudian karamah sama definisinya, amrun khariqun lil 'adah. Perkara di luar kebiasaan, akan tetapi bukan ditampakkan dari seorang Nabi dan Rasul. Dia perkara mirip dengan mukjizat, namun sisi perbedaannya, kalau mukjizat itu ada para Nabi dan para Rasul. Sedangkan karamah itu selain para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi dari pengikut para Nabi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Contoh dalam ayat Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat ke-25, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon itu ke arahmu. Maka pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Cuman dipegang-pegang. Tidak mungkin wanita yang lemah baru melahirkan seorang anak nenggerak apa? Lolon kurma, ini mungkin. Bahkan, anak kita ngerak lolon nyur dulu.
Mirip kok pohon kurma itu dengan pohon kelapa. Bagaimana mungkin akan digerakkan kemudian jatuh? Tapi itulah dikatakan apa? Karamah. Bukan mukjizat. Cuman ditekan-tekan sedikit, digoyang-goyangkan, jatuh. Ya, teri buat masak langsung. Ya, jatuh langsung apa? Masak. Baik. Ikhwatan liman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian kita baca beberapa contoh karamah dari para sahabat. Di antaranya karamah Usaid ibn Hudayr dan Abbad ibn Bishr. Ini sahabat yang punya karamah. Apa karamahnya para jamaah? Keluar dari pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tangannya bercahaya. Bodoh dila di center. Ya. Sebagaimana hadis Anas dalam Sahih Bukhari. Anna rajulain min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada dua orang lelaki dari kalangan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi beliau alaihi salatu wassalam fi lailatin muzlimatin, di malam yang gelap gulita. Mara bahasa Sasakno kelam petang dedat. Bahasa orang Aimal apa? Petang dadat mana? Santer petang darak jamak penggita tuh para jamaah. Apa bahasa sakra nami? Lah, petang dendang. Nah, kan ini beda-beda bahasa kita ini. Coba bahasa Silainnya dulu. Pak Yuspa. Nah, pada berarti. Abu Mikdad. Hah? Gelap. Aduh. Dindik ya Abu Mikdad. Hah? Tang dadat sama, iya. Lailatin muzlimah. Wa ma'ahuma mislul misbahaini baina aydihima. Masing-masing di antara kedua sahabat ini, di depan mereka itu ada seperti lampu. Ada seperti lampu yang menyinari. Falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Ya. Jadi mereka berdua berjalan, satu lampu itu. Berpisah keduanya masing-masing kayak punya center. Masing-masing punya cahaya hatta ata ahlahu, sampai kedua-duanya tiba di rumah keluarganya. Ini karamah. Ya, apa namanya? Karamah. Suatu yang luar biasa. Coba bagaimana mungkin sahabat ini memiliki cahaya yang menyinarinya di malam yang gelap gulita. Kecuali itu karamah yang Allah berikan kepada mereka berdua. Radhiyallahu ta'ala anhuma wa arda. Ya, yang ada sekarang ya orang-orang yang belajar ilmu magic gitu, ya, ilmu hitam dan yang lainnya. Ya, dia bisa mengeluarkan api dan yang semisal dengan. Paling tidak itu dengan bantuan apa? Bantuan jin. Nah, sahabat ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Riwayat Imam Al-Bukhari, siapa namanya? Usaid ibn Hudayr dan Abbad ibn Bishr. Makanya kalau kita punya anak laki-laki, tidak usah cari lain, ditulak suwe-suwe, meta bekiri, bekanan. Nama sahabat itu banyak. Usaid, Abbad. Jadi, wah. Tapi kita ini mantap, bin. Duit pada ini. Mantap, nah. Dia aneh-aneh dia mau nama anaknya. Padahal nama sahabat begalanya para jamaah. Banyak sekali. Baik.
Kemudian kisah yang lain. Kisahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini kisah yang masyhur. Ada karamah yang diceritakan tentang suratnya Umar di Sungai Nil itu sanadnya dhaif. Ketika pernah musim Nil kekeringan, Umar ngirim surat sama dia, kartu dilempar di Nil langsung ngalir lagi sungainya. Itu disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, tapi riwayat itu riwayat yang dhaif karena ada perawi yang bersama Abdullah bin Lahiyah. Dia adalah perawi yang lemah. Ini kisah yang riwayat yang sahih di zaman beliau ketika beliau mengutus pasukan di bawah pimpinan ya Sariyah bin Jamil. Dan Ibnu Zamil ini pasukannya kalah dalam pertempuran itu, dan pertepatan pada hari itu hari Jumat. Ya, Umar sedang berkhutbah di atas mimbar, kemudian Allah perlihatkan kekalahan itu kepada pasukannya di bawah pimpinan Ibnu Zamil radhiyallahu taala anhu warḍah. Kemudian apa kata Umar di atas mimbar? Ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, naik ke atas gunung. Sambil Umar teriak, langsung di sana Sariyah mendengar. Ini karamah para jemaah. Narik ke WhatsApp lah ya. Enggak ada tuh. Coba tek atas gunung telepon, oh enggak. Ini karamahnya Umar bin Khattab. Dia bisa memanggil dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Madinah dan negeri Irak sangat jauh. Jangankan 1 kilo aja nggak sampai suara kita ya kata lihat. Speaker ada 1 kilo sampai, ada mungkin kalau banyak corongnya. Ya, itu pun lah teriak. Tapi subhanallah dari Madinah, Umar berkhutbah di atas mimbarnya pada hari Jumat mengatakan ya Sariyatul Jabal. Wahai Sariyah, naiklah engkau ke atas gunung. Sariyah mendengar ucapan Umar, segera membawa pasukannya naik ke atas gunung. Ini juga disebut apa? Karamah. Makanya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi wali Allah itu sebagaimana kita katakan tadi. Untuk jadi wali Allah itu sederhana. Senantiasa berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Menunaikan yang wajib, menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, berada di atas sunnah. Sudah kita layak dijadikan apa? Wali Allah. Dan orang yang jadi standar itu sekarang wali itu kapan dia jadi wali? Kalau ada punya kesaktian baru jadi wali. Ini salah kaprah ini. Padahal karomah yang paling sakti itu apa para jamaah? Istiqamah di atas kebaikan, di atas ketaatan. Itulah karomah yang sebenarnya. Itu karomah yang paling sakti. Maka kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang wafat pada tahun 792 Hijriah dalam kitabnya Syarh Al-Aqidah Tahawiyah, fil haqiqah innamal karamatu luzumul istiqamah. Karamah yang sesungguhnya, yang sejatinya adalah seseorang itu senantiasa istiqamah. Itu karamah yang sesungguhnya. Wa anna Allah Ta'ala lam yukrim 'abdan biqaramatin a'zam min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak pernah memuliakan hamba dengan karamah yang lebih besar daripada Allah memuliakan dia dengan taufik, dengan hidayah untuk berada di atas perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini istiqamah ini berat para jamaah. Ada orang yang mampu istiqamah, sulit. Makanya langka orang yang istiqamah. Sehingga itulah karamah yang paling besar.
Makanya kata Syekhul Islam juga, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Puncak dari karamah itu adalah seorang itu istiqamah di atas kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqamah dan kalian tidak akan mampu sempurna istiqamah kalian. Berat. Baik. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Saya tutup dengan kisah yang terakhir dari karamahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Apa karamahnya? Tidaklah Sa'ad ini berdoa kecuali doanya mustajab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaihi dari Jabir bin Samurah. Kisah yang panjang ketika penduduk Kufah. Pada saat itu Umar mengangkat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah. Tapi lihat para jamaah, sekelas sahabat yang dijamin masuk surga masih nggak disukai sama rakyatnya. Apalagi pemimpin-pemimpin masa kini. Sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Ishaq. Ya, penduduk Kufah datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Umar pada saat itu ada. Fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammar. Dilengserkanlah Sa'ad, naiklah Ammar. Ya. Apa yang dikeluhkan penduduk Kufah ini dari Sa'ad bin Waqqas? Satu, la yuhsinu yusalli. Enggak bisa sholat saat ini katanya. Coba para jamaah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak becus apa? Sholat. Kemudian diutuslah utusan. Faqala ya Aba Ishaq in haula yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli. Wahai Abu Ishaq, orang-orang rakyatmu mengatakan kamu ini enggak becus salatmu. Faqala amma ana wallah. Adapun aku demi Allah, fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu. Saya selalu mempraktikkan salat Nabi di hadapan mereka. La ukhrimu anha, aku tidak pernah mengurangi tata cara salat Nabi di hadapan mereka. Usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayaini wa ukhifu fi al-ukhrayain. Aku salat isya, aku panjangkan 2 rakaat pertama, aku pendek 2 rakaat terakhir. Apa kata Umar? Zalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Itulah yang prasangkaku yang sesungguhnya kepada Abu Ishaq. Kok enggak mungkin meninggalkan sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi Umar lihat mengutus utusan berkeliling masjid di kota Kufah itu untuk bertanya siapa tentang Sa'ad bin Waqqas. Semua masjid disisir satu persatu yang ada di kota Kufah. Semua mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ishaq adalah pemimpin yang baik. Tidak ada yang mencela. Kecuali ada sebuah tempat masjid li Bani Abs. Ya, berdiri seorang lelaki bernama Usabah ibnu Qatadah, yukanna Aba Sa'dah, kunyahnya Abu Sa'dah. Apa katanya? Fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah wa la yuqsimu bis-sawiyah. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini ya, apa katanya? Tidak suka ikut perang. Pelok. Penakut. Coba sahabat Nabi dikatakan demikian. Tidak membagi dengan keadilan. Tidak adil dalam memutuskan keputusan. Qala Sa'dun ama wallahi la'ad'uwanna bi thalath. Aku akan doakan dia dengan 3 doa. Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa'atil faqrahu wa'aridhu lil fitan. Wahai Allah, jika hambamu ini berdiri dusta, dia berdiri riya dan sum'ah dengan ucapannya saat ini, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, jadikan hidupnya penuh dengan fitnah dan ujian. Wa kana ba'da dzalika su'ila yaqul.
Kemudian setelah doanya saat ini, apa yang terjadi dengan lelaki yang bernama Usamah ini? Syekhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Aku orang tua renta yang penuh dengan ujian dan cobaan akibat doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahkan Jabir ibn Abu Samurah melihat orang ini mengatakan, qad saqata hajibah, sampai-sampai alisnya jatuh di matanya. Kenapa? Apa bahasa antara teri alisnya tiba matana saking tuanya, saking tuanya alisnya mengkerut kemana? Ke mata, saking tuanya. Kemudian lihat ikhwatal iman yang lebih memalukan lagi, wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq fayaghmizuhunna liya. Dia sengaja menghadang gadis-gadis belia di jalan lalu mencolek tubuhnya dengan jari jemarinya. Begitu tuanya. Akibat doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, sallallahu alaihi wa Muhammad. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Ada yang bertanya? Abu Mikdad. Titipan. Hai nitip. Ada bezian nah. Jadi ada si Fulan ini Ustaz, dia menyusu di ibunya Fulana. Terus Bersama si Fulana ini ya pantaran umur mentan. Otomatis ke dia jadi saudara sepersusuan sama saudara-saudaranya si Fulana. iya. Yahrumu minan nasab yahrumu minar rada'ah ma yahrumu minan nasab, kata Nabi SAW. Akan menjadi haram karena sebab nasab sebagaimana haramnya karena sebab persusuan. Maka apabila seorang menyusu kepada ibu dari orang lain dengan 5 kali persusuan yang sampai mengenyangkan, maka dia otomatis akan menjadi mahram bagi saudara persusuannya tersebut. Bukan temannya yang nyusu saja, enggak. Otomatis saudara-saudaranya juga yang lain. Karena dari satu susu. Jelas pemikdad? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Berapa kali dia nyusu Ustaz? 5 kali. Khamsu rada'atin ma'lumat. 5 kali disusui dengan mengenyangkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Maturidi Asy'ari. Gak nah. Penjelasan tentang karomahnya saat di Waqqas, dikatakan bahwa saat waktu berperang ke Persia, ketika mau menyeberang ke istananya Raja Persia, ada sungai. Ya. Dia berjalan di atas air, tapi di kisah yang lain menyatakan bahwa bukan berjalan seperti yang kita kira. Dia tetap nyebrang ke sungai tersebut, tapi dengan kipas satelit. Tetapi keadaan waktu itu unta-unta itu yang seharusnya tidak bisa berjalan di atas air, dia bisa berenang waktu itu. Makanya saya bingung, berjalan di atas air apakah seperti itu atau gimana itu? Taib wallahu alam. Ya, intinya memang disebutkan dalam kitab-kitab sirah bagaimana ketika pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas ya juga memimpin perang Qadisiyah melawan pasukan Persia yang menggunakan apa? Gajah pada saat itu. Dan disebutkan dalam beberapa kitab sejarah pula bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyeberangi sungai dengan doanya. Melihat kondisi pasukan tidak mungkin akan bisa seberangkan semuanya. Ada pasukan berkuda dan yang lainnya. Maka sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari caranya bagaimana, intinya ya apakah dengan berjalan tanpa basah ataupun berjalan dengan basah, intinya kedua-duanya itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya semua pasukan itu bisa menyeberang semuanya, kudanya semuanya. Ya, sedangkan kita tahu apalagi onta. Yang namanya onta tidak bisa berenang. Tapi itu menunjukkan semuanya adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, wallahu taala a'lam. Seperti kita ketahui sekarang ini Ustaz, banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah Ustaz. Nah, terus banyak juga yang mengaku memiliki karomah, sedangkan syaratnya karomah itu kan salah satunya dia menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana sikap kita Ustaz? Ketika kita mengetahui ada beberapa orang yang mengaku memiliki karomah, maksud saya bagaimana sikap kita? Apakah kita cap dia dengan seorang pendusta atau bagaimana Ustaz? Karena banyak sekali yang mengaku sekarang memiliki karomah Ustaz. Baik. Kita melihat orang-orang yang mengaku memiliki karamah. Tapi kita tidak tahu. Ya. Ini karamah asli atau enggak? Atau kita lihat secara kasat mata dia orang-orang yang jauh dari
artinya ketaatan kepada Allah. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama, kita katakan, ya, jangan tertipu. Bagaimana kata Imam Syafi'i, fala taghtarru bihi. Jangan tertipu dengannya. Tertipu bagaimana? Kita yakin bahwa itu bukan karamah. Nah, kemudian apakah dia berdusta dalam hal itu? Ya. Maka kita katakan bisa jadi dia berdusta dalam hal itu. Bisa jadi dia dengan bantuan apa? Jin dan yang semisal dengannya. Tapi kalau ada orang yang saleh, rajin, taat, beribadah kepada Allah, kemudian ada karamah yang kita lihat darinya, insya Allah itu adalah karamah yang sesungguhnya. Nah, kalau ada yang pura-pura menampakkan karamah, padahal itu bukan karamah, jelas itu adalah seorang pendusta. Nah, wallahu ta'ala ala wa'ala. Nah, Pak Mas'ud. Kira-kira Ustaz, saat ini apakah ada di antara ya teman kita sekitar kita yang nampak karamah? Dan bagaimana? La ilaha illallah. Jadi pertanyaannya Pak Mas'ud ini, ya, adakah teman kita ini yang apa namanya nampak karomahnya? Jadi sehingga dia dicap sebagai apa? Wali Allah. Bisa Pak Mas'ud. Ada saja. Orangnya rajin ngaji, rajin nuntut ilmu, puasanya rajin, Masya Allah, sunnah Senin Kemisnya, kemudian apalagi salat wajibnya, ya. Orangnya istiqomah, udah wali Allah udah itu, nggak perlu dia sakti mandraguna, udah wali kan sudah. Kita katakan tadi ucapannya Syekhul Islam, ucapannya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah itu apa? A'zamul inna ghayatal karamah luzumul istiqamah. Sungguhnya puncak karamah yang paling sakti itu adalah apa tadi? Istiqamah. Ya, antum lihat ada ikhwan kita yang Masya Allah rajin kajian. Orangnya multazim dengan sunnah. Ya. Maka sudah. Kalau dia istiqamah, dia berhak dan layak kita katakan sebut wali Allah. Ya. Jadi sebenarnya enggak pusing-pusing kita nyari wali para jamaah. Wali Allah itu banyak yang istiqamah selama dia istiqamah di atas ketaatan. Ya enggak harus punya ya punya kesaktian tertentu dan yang semisal dengannya. Nah, wallahu taala ala. Baik, kira-kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kita lanjutkan pada bulan depan Abu Amar ya panitia. Ya, mana hilang panitia? Abu Amar. Ilah. Iya. Susah panitia dinitin. Iya. Ya untung Bu. Kalau kayak Ustadz kita, Hafizahullah Ustadz Yazid itu dimarahin panitianya. Panitia itu yang harus rajin ngaji. Ya, jangan panitianya yang gak rajin ngaji para jamaah. Ini catatan hitam bagi para panitia kajian ini. Ya, ini nasihat bagi penghuni surga. Kita harus meniti satu jalan taat, jalan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi